Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Bab 13, Batu Judi. Keesokan paginya, Yehan tiba-tiba terbangun oleh suara telepon yang berdering. Dia telah menghabiskan malam sebelumnya bermain dengan Sang Xiaoyu dan Lin Bomo, dan pulang larut, membuatnya merasa pusing dan bingung. Menggosok matanya, dia menjawab panggilan dengan suara mengantuk. Halo, siapa ini? Yehan berbicara lirih ke telepon. Suara di ujung sana menjawab, aku You Yuner. Di mana kamu sekarang? Yehan terkejut dengan langsungnya pertanyaan itu. Bagaimana wanita ini bisa mendapatkan nomor teleponnya? Berusaha mengusir kantuknya, dia menjawab, aku di rumah. Masih pagi. Bolehkah saya tahu apa urusan Miss Yo dengan saya? Mengabaikan keadaan setengah sadar Yehan. You Yuner melanjutkan, cukup basa-basi. Aku ingin bertanya apakah kamu tertarik pergi ke pasar batu judi bersamaku? Batu judi? Yehan sejenak terdiam, kantuknya mulai hilang. Dia pernah mendengar sedikit tentang industri itu dan, setelah sejenak mempertimbangkan, dia menjawab, karena aku diundang oleh Miss Yo, aku tidak ingin menolak kesempatan ini. Di mana aku harus bertemu denganmu? Tidak, beritahu aku lokasimu, dan aku akan menjemputmu, tegas You Yuner. Yehan membagikan lokasinya dengan You Yuner dan, setelah segera selesai sarapan, dia turun ke bawah untuk menunggu You Yuner di persimpangan. Tidak butuh waktu lama sebelum mobil Porsche 918 yang mencolok berhenti di depannya. Yehan tidak bisa tidak terkesima dengan keindahan dan kemewahan mobil itu. Dia ragu dia pernah melihat mobil olahraga yang begitu megah lebih dari beberapa kali. Bahkan, dia ragu ada banyak mobil seperti itu di seluruh kota Shanghai. Saat Yehan berdiri di sana, terpaku oleh pemandangan itu, You Yuner membuka pintu mobil dan keluar. Dia mengenakan jaket kulit ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya, meninggalkan sedikit ruang untuk imajinasi. Mengenakan kacamata hitam, dia memancarkan aura yang keren dan percaya diri. Yehan terdiam. Tidak bisa mengenaliku setelah hanya beberapa hari? You Yuner merengut, jelas senang dengan reaksi Yehan. Yehan membuang rokoknya dan tersenyum, kamu terlihat luar biasa. Belum lagi mobil ini, bahkan jika kamu berjalan di jalan seperti ini, aku yakin banyak orang akan terkagum-kagum. Kamu penyanjung. Cepat masuk ke mobil. Kita akan pergi ke pasar batu judi. Aku ingin meminjam keberuntunganmu. Mungkin aku akan mendapat untung besar hari ini, kata You Yuner, mendorong Yehan ke kursi penumpang. Dia kemudian menempati kursi pengemudi, memutar mesin saat Porsche itu melaju pergi seperti angin puting beliung. Yehan terkejut dengan kecepatan yang mereka capai. Dengan tergesa-gesa mengikat sabuk pengaman, dia perlahan terbiasa dengan kecepatan itu. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa besar utangnya kepada You Yuner, yang tampak acuh tak acuh tentang semuanya. Tersesat dalam pikiran, Yehan mempertimbangkan apakah dia juga harus membeli mobil. Dengan 1 juta dalam miliknya, membeli mobil senilai 200.000 tidak akan menjadi masalah. Jadi, Nyonya Yo, apa yang membawamu ke pasar batu judi? Apakah kamu berencana untuk bertaruh pada batu? Tanya Yehan, mencuri-curi pandang pada You Yuner. Ngawur. Apalagi yang akan aku lakukan di pasar batu jika bukan bertaruh pada batu, balas You Yuner, melemparkan pandangan meremehkan pada Yehan. Ini kesempatan bagimu untuk mendapatkan wawasan. Mata kamu untuk kualitas sangat baik, dan keberuntunganmu luar biasa. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencoba keberuntunganmu juga. Mungkin kamu bahkan bisa untung. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau? Yehan mengangkat bahu dan menjawab, mari kita bahas setelah kita tiba di pasar batu judi. Ini akan menjadi kali pertamaku mencoba keberuntunganku dengan batu. Jangan mencoba menipu saya, Miss Yo. Saya tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan seperti Anda, dan saya tidak mampu rugi besar. Menggelengkan kepalanya, You Yuner berkata, pelit. Siapa yang akan menipu kamu dengan jumlah yang sedikit? Aku akan menutupi biaya kamu hari ini. Anggaplah ini cara saya memenuhi taruhan kita sebelumnya. Mendengar ini, Yehan menyadari bahwa You Yuner bermaksud memenuhi taruhan mereka sebelumnya menggunakan kesempatan ini. Meskipun taruhan itu hanya dilakukan sebagai lelucon, dia menghargai kemurahan hati You Yuner. Jadi, bermain batu judi itulah rencananya. Selama itu bukan uangnya sendiri yang dipertaruhkan, dia tidak keberatan dengan sensasi permainan. Tak lama kemudian, You Yuner telah mengemudikan mereka ke pasar batu judi di kota Shanghai. Berbeda dengan jalan antik, tata letak di sini terdiri dari ruang terbuka tempat perjudian dilakukan. Ini bukan hanya satu keluarga yang beroperasi di sini. Banyak ahli yang bersemangat tentang batu judi sering mengunjungi pasar ini. Di pasar batu judi yang ramai, You Yuner membawa Yehan menuju ruangan konversi besar.
Ketika mereka masuk, Yehan tidak bisa tidak memperhatikan kehadiran banyak mobil langka dan mewah yang menghiasi sekitarnya. Ini bukanlah pertemuan biasa, ini adalah tempat di mana orang kaya dan berpengaruh datang untuk bermain. Melihat pemandangan tersebut, Yehan melihat-lihat sekeliling dan melihat banyak batu yang ditumpuk seperti bukit, masing-masing menampilkan warna yang cerah. Orang-orang berkumpul, terlibat dalam diskusi tentang batu-batu ini. Yo Yuner berbalik kepada Yehan dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang tempat ini?" Yehan mengangkat bahu, terlihat mengesankan, tetapi saya harus mengakui, saya masih pemula dalam hal batu judi. Jadi, sebelum kita melanjutkan, mari kita bicarakan bagaimana kamu ingin bermain. Jangan khawatir jika saya kalah, saya tidak akan ambil hati. Yo Yuner tersenyum sinis dan balas, "Oh, bukan kamu yang akan merasa sedih. Kehilangan beberapa juta di pasar batu judi adalah hal yang biasa. Beberapa pemain besar bahkan kehilangan puluhan juta. Singkatnya, batu judi bisa membuat atau menghancurkan keberuntungan. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Jika kamu mendapatkan batu senilai 100 juta yuan, kamu akan mengerti. Bagaimanapun, ikuti saya dan beritahu saya jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Saya akan membelikannya untukmu." Dengan kata-kata itu, Yo Yuner membawa Yehan ke area yang ramai dikelilingi orang. Beberapa batu kasar ditumpuk di sana, masing-masing dengan label harga. Beberapa batu ini sudah terbuka, menampilkan jejak warna hijau zamrud, memikat para penonton. "Miss Yo, senang melihatmu di sini," sapa beberapa orang saat mereka melihat kedatangan Yo Yuner. Dia telah memperoleh reputasi yang cukup baik di dunia batu judi di kota Shanghai, dan sebagai cucu dari Raja Batu Judi terkenal Yao Mingshan, hal itu menambah daya tariknya. Yo Yuner tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai tanggapan. Di kota Shanghai, mereka yang bisa menghadiri acara seperti ini adalah orang-orang kaya atau memiliki pengaruh yang signifikan. Penting untuk menjaga sikap yang menghormati. "Hehe, Miss Yo memang pantas menjadi cucu dari Raja Batu Judi. Kemenanganmu baru-baru ini dengan jadi TS sangat mengesankan. Kejadian seperti itu jarang terjadi di kota Shanghai." "Selamat," ujian seorang pengusaha berpakaian rapi dengan senyum. Orang lain turut serta, mengakui prestasi Yo Yuner. Sebulan yang lalu, pembukaan JDTS yang sukses telah menimbulkan kehebohan di dunia batu judi kota Shanghai. "Terima kasih, semuanya," Yo Yuner mengakui pujian dengan anggun. Dia kemudian mengajak Yehan berkeliling batu-batu kasar setelah bertukar sapaan. Banyak batu menampilkan kandungan air yang sangat baik, yang meningkatkan peluang menemukan batu permata yang berharga. Namun, para penjudi berpengalaman tahu bahwa kandungan air yang tinggi tidak menjamin munculnya warna hijau. Saat Yehan mengikuti Yo Yuner, dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan mata ajaib yin-yang-nya, kemampuan yang memungkinkannya melihat sifat sejati objek. Melalui penglihatan yang ditingkatkan ini, dia melihat bahwa batu-batu kasar ini, kecuali sedikit jejak hijau yang terlihat di permukaan beberapa batu, sebagian besar tidak berharga. Membeli salah satu dari mereka hanya akan mengakibatkan kerugian finansial. Terkesan dengan penemuan ini, Yehan menyadari bahwa mata ajaib yin-yang-nya memberinya jalan yang cepat untuk menghasilkan uang. Dengan alat luar biasa ini, dia bisa mendapatkan keunggulan dalam berjudi pada batu-batu. Ini adalah cara yang lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan bermain di pasar barang antik. Yo Yuner bertanya, "Apakah kamu menyukai salah satu dari batu-batu kasar ini?" Dengan senyum, Yehan menjawab, "Cantik Yo Damei, sayangnya tidak ada batu yang menarik bagi saya. Mari kita lanjutkan dan jelajahi tempat lain." Yo Yuner mendengus, "Jangan pura-pura mengerti. Kamu mungkin melewatkan sesuatu yang benar-benar berharga. Ayo pergi, kita akan menjelajahi lokasi lain." Melirik Yehan, Yo Yuner membawanya ke tempat berikutnya. Yehan melihat sekeliling dan melihat bahwa hampir tidak ada penjudi berkumpul di sekitar proses pelarutan batu. Tidak ada kegembiraan di udara. Lebih dari setengah jam telah berlalu, dan dengan kekecewaan Yehan, tidak ada batu kasar yang dia lihat yang menjanjikan. Meskipun kurangnya wawasan Yo Yuner, pengalaman dan penglihatan tajamnya telah memimpinnya melewatkan batu-batu yang diamati oleh Yehan. Saat mereka berhenti dan berjalan, ekspresi kecewa mereka terlihat. Namun, perhatian Yehan tiba-tiba tertangkap oleh sepotong sampah yang tampaknya tidak berharga. Baginya, itu menampilkan sebaran hijau berukuran 2 kepalan tangan. Batu sampah ini tidak diragukan lagi akan naik nilainya, dan naik secara signifikan. Hati Yehan berdebar-debar dengan kegembiraan atas prospek ini. "Apa yang terjadi?" Yo Yuner bertanya, menyadari bahwa Yehan berhenti. Dia mendekatinya dan mengikuti pandangannya ke arah batu kasar itu. Baginya, itu tidak lebih dari segepok bahan tak berharga tanpa kehijauan apapun. "Sial! Aku mau itu. Belilah untukku, cepat!" Yehan meraih tangan Yo Yuner dan mengungkapkan keinginannya dengan suara yang gemetar. Bab 14, ini hijau. Yehan dan Yo Yuner berdiri di depan sepotong sampah batu kasar. Yo Yuner tidak percaya dengan matanya. "Apakah kamu baik-baik saja? Ini hanya sepotong sampah yang orang-orang buang. Mengapa kamu ingin membelinya?" Dia melepaskan genggaman Yehan dan menggelengkan kepalanya.
Dia tidak mengerti mengapa dia akan menganggap sepotong batu yang tidak berharga ini sebagai harta karun. Yehan mengambil napas dalam-dalam dan menatapnya dengan tekad. Kamu tahu, seekor burung phoenix bisa muncul dari seekor ayam hutan, dan batu kasar ini bisa diubah menjadi sesuatu yang megah. Tanyakan padaku berapa harga batu ini, dan aku akan membuat penawaran. Yo Yuner, jelas kesal, menggerutu, lihatlah kebodohanmu. Aku menyesal membawamu kemari. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, jika kamu sangat menginginkannya, berapa harganya? Yo Yuner mengetukkan jarinya, dan seorang pria berpakaian rapi mendekati mereka. Halo, Miss Yo. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Yo Yuner menunjuk ke sampah batu kasar dan berkata, teman saya tertarik dengan batu ini. Berapa harganya? Pria itu terkejut dengan permintaannya. Sampah batu kasar dianggap tidak berharga dan tidak dijual sama sekali. Namun, dia tetap menjaga profesionalismenya dan tersenyum, sambil berkata, Miss Yo, sebagai pelanggan yang sering datang, kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Ini hanya sepotong sampah. Baiklah, Yo Yuner mengangguk. Dia tidak ingin menghabiskan uang untuk sesuatu yang dianggap sampah oleh orang lain, meskipun hanya sejumlah kecil. Yehan tidak bisa menahan diri. Tunggu sebentar. Aku tidak mau sesuatu tanpa membayar. Bagaimana jika aku membayar 3.000 yuan untuk sampah ini? Dia tahu nilai sebenarnya dari batu itu dan tidak ingin kehilangannya jika pria itu berubah pikiran. Mata pria itu berkedip tidak senang. Dia menatap Yehan dan berkata, pemuda, ini hanya sepotong sampah batu kasar. Mengapa kamu begitu teguh? Apakah kamu benar-benar percaya itu bisa berubah hijau? Suara pria itu cukup keras sehingga para penjudi di sekitarnya mendengarnya. Ide bahwa sampah bisa berubah hijau menarik minat mereka, dan mereka berkumpul di sekitar mereka karena rasa ingin tahu. Yo Yuner merasa malu. Sebagai ahli di dunia perjudian batu, dia tidak ingin dikaitkan dengan sampah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dia menatap tajam Yehan, diam-diam menyalahkan dia atas situasi ini. Yehan tetap tenang. Dia menatap pria itu dan menjawab, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu akan berubah hijau. Aku membelinya darimu, dan jika gagal, itu adalah kerugianku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu mengolok-olok dan berkata, baiklah, jika kamu begitu bertekad, aku akan menjualnya padamu dengan harga 3.000 yuan. Semoga beruntung, pemuda. Yehan tersenyum dan berbalik kepada Yo Yuner, yang terlihat malu. Cantik Yo, bayar uangnya. Setelah kita membayar, kita bisa membuka sampah ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin kita akan menemukan emas. Mungkin nilainya jutaan. Orang-orang di sekitar tertawa dan membuat komentar sinis. Mereka menganggap optimisme Yehan menggelikan tetapi meragukan bahwa ada yang berharga dari sampah itu. Yo Yuner merasa tersipu mendengar komentar mereka. Dia segera menyerahkan 3.000 yuan dan pergi dengan buru-buru. Yehan mengambil uangnya dan mengikuti dengan erat, membawa sampah tersebut. Yo Yuner tidak bisa menahan kekecewaannya. Aku tidak percaya kamu benar-benar membeli barang bekas itu. Apakah kamu mencoba membuatku malu? Dia melirik Yehan, menyesali keputusannya membawanya bersama. Yehan tetap diam dan berjalan menuju mesin pemotong. Seorang pria tua sedang jongkok di dekatnya, menunggu pelanggan. Yehan mendekati pria tua itu dan menempatkan sampah batu kasar di depannya. Tuan tua, tolong potong batu ini untukku. Saat Yehan dengan hati-hati meletakkan batu yang kasar di tanah, mata pria tua itu melebar dengan penuh antisipasi. Kilau harapan muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Pemuda, masyarakat mungkin telah mengabaikanmu, tetapi aku merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Dalam semua tahun-tahun kerjaku, aku tak pernah melihat seseorang mengubah batu menjadi intan emas. Yehan terkejut dengan kata-kata pria tua tersebut. Meskipun orang lain mungkin meragukan kemampuannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia memiliki bakat yang unik. Hari ini, dia akan menunjukkan kepada dunia bagaimana batu yang tampaknya tak berharga ini bisa berubah menjadi sesuatu yang megah. Yo Yuner, teman dekat Yehan, mendekat dengan hati-hati. Keraguan terpancar dari matanya saat dia berkata, Yehan, mungkin lebih baik melepaskan ide ini. Batu ini tampaknya tak lebih dari limbah. Yeleng, saudara Yehan, tertawa dan menyela, kamu bingung, kan? Biarkan aku membantu dengan alat ini, dan bersama-sama kita akan mengungkap misterinya. Pria tua itu tersenyum penuh pengetahuan. Memberikan izin diam-diam kepada mereka untuk melanjutkan. Tanpa ragu, Yehan mengangkat kalsinator, sebuah alat yang dipenuhi dengan kekuatan alkemi kuno, dan mengaktifkan sakelarnya. Mata ajaib Yin dan yang terbuka, mengungkapkan kemampuan mistisnya. Dengan tangan yang mantap, Yehan memandu mesin itu, perlahan memotong batu tersebut, menyebabkan desiran gesekan yang kasar. Yo Yuner menyaksikan dengan kagum saat Yehan terus berusaha dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia telah menginvestasikan begitu banyak usaha ke dalam batu yang tampaknya tidak berarti ini. Namun, jawabannya terungkap di depan matanya ketika Yehan dengan cermat mengelupas lapisan-lapisan batu tersebut.
Tiba-tiba, cahaya hijau yang brilian meledak keluar, menerangi kegelapan sekitarnya seperti nyala api di malam hari. Yo Yuner terkejut, matanya yang indah melebar dengan kekaguman. Sebuah limbah telah berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, meskipun peluangnya tidak diketahui. Pria tua yang awalnya mengabaikan usaha mereka, sekarang mendekat dengan tangan yang gemetar dan penuh kekaguman. Ini hijau. Tak terbayangkan, serunya, suaranya penuh dengan kekaguman. Kabar tentang transformasi batu tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh desa, membangkitkan rasa ingin tahu dan kegembiraan di kalangan warga setempat. Hanya dengan menyebutkan batu yang berubah menjadi hijau, telah memicu gelombang ketertarikan di pabrik batu judi di dekatnya. Orang-orang berduyun-duyun untuk menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Batu ini benar-benar hijau, dan nuansa hijaunya semakin meluas, seru seseorang, suaranya penuh antisipasi. Batu kasar ini pasti akan naik nilainya. Setiap saat berlalu, semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar Yehan, mata mereka terpaku pada batu yang sebelumnya dihina di tangannya. Pemandangan di depan mereka sungguh luar biasa. Menjadi bukti kekuatan ketekunan dan potensi tak terbatas yang tersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak mungkin.